Dari tadi pagi, siang, alhamdulillah diminta untuk terus berbagi sih Kang, walaupun yang sakit badan, tapi kan pikiran dan semangat tuh nggak sakit gitu. Itu yang mahal. Ya, makasih banyak Mas Fauzi. Mari kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa la dunya wa din wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, barakallah Mas Fauzi sudah membuka acaranya, sehat selalu dan teman-teman juga tolong jaga kesehatan ya di cuaca yang luar biasa ya. Dan tetap jaga semangat teman-teman. Malam hari ini kita akan ngobrol bagaimana meng-create sebuah manajemen proyek ya, terutama manajemen proyek konstruksi ya, mungkin ala Pelipro karena kita banyak konstruksi ala Pelipro, tapi untuk developeran pun nggak masalah ya, kontraktoran pun nggak masalah. Jadi ini salah satu hal yang memang penting ya dalam Pelipro journey, dalam bisnis proses kita bermain properti adalah bagaimana meng-create manajemen proyek ya, karena hati-hati teman-teman, ini kalau kita salah di dalam prosesnya, nah ini jadi masalah karena hampir 60-80%, rata-rata 70% dana kita, uang kita yang kita dapatkan dari customer, kebanyakan itu akan lari ke dalam proyek ya, terutama ke bidang konstruksi. Makanya ini perlu banget di manage dengan bagus. Jadi jangan cuman jago ngambil cash in-nya aja. Ya, kalau kemarin kita banyak bahas tentang bagaimana memasarkan, tapi bagaimana mengunci resiko di produksi. Karena faktor yang paling besar, uang itu pergi ke proyek. Nah, Mas Fauzi yang paling sering megang uang, ketahuan ya. Tiap harinya bagaimana uang bagaikan sungai di proyek itu ngalir gitu. Maka kalau ini nggak di-create, nggak dijaga, nggak direncanakan dengan baik, perencanaannya, dan lain-lain, ini bisa jadi titik masalah yang paling besar di dunia proyek. Ya, walaupun teman-teman misalnya dulu, oh kan saya mah nggak bermain proyek, ya saya mah sebagai agent, sebagai agensi. Minimal teman-teman paham bahwa proyek ini bakal mangkrak apa enggak. Karena logis nggak sih dana-dana yang dipakainya, data-data yang dipakainya. Atau minimal kalau teman-teman di sini sebagai marketing, agent gitu ya, minimal tahu mengenai kualitas dari proyek itu sendiri. Nah, itu ya yang pentingnya di proyek itu mukadimah dulu. Oke, Kang Fauzi boleh dijadiin host. Oke, siap, Coach Wildan. Oke, siap. Oke, udah masuk, Mas. Ya, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana memanage proyek ya, proyek konstruksi di pelipuran properti. Nah, ini menjadi kata kunci yang sebelumnya teman-teman boleh kenalan dulu apakah ini banyaknya teman-teman agensi, teman-teman kontraktor, teman-teman developer, teman-teman pelipuran atau seperti apa, boleh ya nanti materinya kita akan lebih sesuaikan dengan banyaknya segmentasi yang ada. Silakan diketik atau open mic, mau kenalan dulu boleh sebelum kita mulai lebih jauh. Oh, ada Mas Ilham nih, jauh-jauh nih dari Sumatera. Mas Ilham Pratama ini paling sering rajin telepon. Sehat-sehat Mas Ilham, apa kabar? Iya. Wah, ada Mas. Alhamdulillah, amin. Wah, ada Mas Agustan nih dari Makassar. Kayaknya udah lulus ya kuliah ya sekarang ya. Harusnya udah lulus nih, udah 2 tahun saya nggak ketemu ya sama beliau. Oke. Silakan teman-teman kenalan dulu karena ini materinya memang cukup sangat padat teman-teman. Mudah-mudahan sih bisa terselesaikan ya untuk 1 jam atau 2 jam ke belakang sehingga kita memahami bagaimana manajemen itu dijalankan dalam konstruksi ataupun proyek. Di sini kita bahas step by step membangun perumahan, membangun kawasan, membangun rumah, SOP-nya, job desk-nya sampai semuanya. Kita bahas, memahami bagaimana membuat set plan, membuat pasat, membuat gambar kerja, tentang RAB, bahan-bahan yang digunakan, bahkan standar-standar kualitas yang bisa dikontrol ya teman-teman. Karena kalau di sininya kita nggak kuat, ini jadi masalah ya. Karena ini kekuatan kita ya. Oh, ini udah pada ketik ya.
Oke, terima kasih sudah gabung Bu Ayu. Oke, Mas Pendi dari Gresik, salam kenal. Oh, Bu Aliama dari Bogor. Ada siapa saja ini? Mas Sahrul, karyawan swasta. Mas Eris, karyawan swasta. Oh, banyak karyawan swasta ya. Indra Tangerang, Imadudin dari Balikpapan. Bu Risna Fati, wah ini mah dosen ini ya, dosen arsitektur. Bulia tadi ya, apa namanya, notaris. Pak Slamet, Bondowoso, Jatim. Mas Ilham, Jambi, wah developer ya. Mbak Tias, siap nyimak. Oke. Mas Fendi, Gresik. Insya Allah, amin. Syafakallah, amin, amin, amin. Oke, Mas Agustan, semangat. Sehat selalu, Mas Gudani, agensi. Mas Norman, Gresik. Wawan Suwantra dari Madiun. Pak Saipul, PNS, affiliate. Oke, Mbak Zaidis. Wah, ada developer juga ya, Mbak Umbu Adib. Oke, semangat. Oke, beragam ya. Ada developer, ada karyawan swasta, ada PNS. Gak apa-apa. Ini ilmunya bisa digunakan untuk siapa saja. Apalagi teman-teman yang mau bangun rumah, ngawasin rumah, proyek, dan lain-lain, mengatur orang, dan lain-lain. Apalagi kalau ini yang hadir saat ini, teman-teman flipper, apalagi teman-teman developer. Bahkan teman-teman kontraktor gitu ya. Mungkin dengan kita belajar kayak gini, mungkin bisa jadi kontraktoran ya. Makasih banyak yang sudah hadir. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan atau sering disebut Kang Wildan atau Coach Wildan. Saya owner dari Fatih Group atau owner dari Flipro. Malam ini kita akan ngobrol bagaimana memanajemenkan proyek ya, terutama secara spesifik konstruksi di pelimpahan properti. Nah, tadi saya udah bilang dalam mukadimah tadi ya, bisnis properti nggak akan pernah jauh dari yang namanya bisnis membangun. Dan dana kita bakal banyak terkuras ya. Tadi loh, 60% sampai 80% atau rata-rata 70%-nya itu akan masuk ke proyek ya. Hampir 70%-an kebanyakan akan masuk proyek. Nah, ini harus ditata dengan baik gitu ya, diatur dengan baik dari hulu sampai hilirnya, dari mulai perencanaan, eksekusi sampai dengan serah terima BAST. Dan ini sebuah rangkaian yang memang harus teman-teman pahami. Jangan ada boncos di antara kita gitu ya. Jangan ada masalah atau salah hitung atau salah kualitas atau bermasalah di kemudian hari. Karena ini akan dipertanggungjawabkan ketika kita nggak paham tentang manajemennya, terutama di proyek, di konstruksi gitu ya secara umum. Nah, ini akan jadi biang masalah gitu ya. Ya alhamdulillah pertama kali saya juga terjun ke dunia kontraktoran sejak di bangku kuliah ya, di semester 6. Semester 7, 6 ke 7. Dan alhamdulillah apa? Karena saya nggak tahu ilmunya, rugi gitu ya. Tapi akhirnya belajar sampai detik ini pun ada bisnis kontraktoran yang alhamdulillah terus berjalan. Dari situ kita belajar, oh ternyata harus kayak gini nih ngaturnya. Seperti ini ngatur kualitasnya, ngejaganya kayak gini ya. Nah, itu yang kita harus pahami. Seperti itu ya. Sehingga saya kasih judul manajemen proyek konstruksi. Ya, di awal kita secara umum kita harus paham dulu apa sih itu manajemen, bagaimana mengatur manajemen, apa sih itu proyek, bagaimana ngatur proyek, sampai step by step proyek itu dijalankan. Ya, jadi ini jadi apa ya, roadmap ya, barometer untuk bisa kita ngatur proyek step by step berdasarkan pengalaman yang ada berjalan dengan benar. Maka yang kita atur di sini adalah project manajemennya, semua ya, memanajemenkan project gitu. Jadi apa sih yang dikatakan project itu? Project itu atau proyek itu merupakan kegiatan yang bersifat sementara yang telah ditetapkan awal pekerjaannya dan waktu selesainya untuk mencapai tujuan hasil yang spesifik, juga unik, pada umumnya akan menghasilkan sebuah perubahan atau perbedaan. Intinya gini, yang namanya proyek itu ada awal, ada akhir. Ya, teman-teman harus bisa menentukan kapan ini mulai, berapa lama pekerjaannya, apa yang diselesaikan, apa yang dikerjakan, berubah menjadi apa. Misal tanah jadi rumah, tanah 5.000 meter bisa nggak jadi rumahan, berapa lama perumahan itu terjadi, bagaimana mengatur step by step-nya. Ya, mulai dari melakukan land clearing, melakukan cut and fill, melakukan utilitas, melakukan aksesibilitas, melakukan struktur, dan lain-lain. Itu harus di-clear. Yang tadinya itu tanah jelek bisa jadi bagus, yang tadinya hanya tanah aja jadi rumah, ada rumahnya misalnya, atau yang rumahnya jelek direnovasi jadi bagus. Itu yang dikatakan proyek. Jadi spesifik, sifatnya itu sementara, nggak akan
berlanjut. Nah, kalau ada proyek yang nggak BAST, nggak selesai, nggak serah terima, ada masalah. Nah, dan ini harus kita atur. Maka akan ada sebuah titik yang namanya perubahan yang secara signifikan pasti berubah, gitu ya. Sebuah proyek, misal peliperan gitu, yang tadinya 100 meter, 500 meter tuh ujung-ujungnya dalam beberapa bulan ke depan akan jadi apa? Nah, itu yang kita jalankan dalam sebuah proyek. Itu yang dikatakan proyek. Jadi kalau proyek nggak ada perubahan apa-apa, nggak ada awal dan akhir, itu bukan proyek namanya. Dan nggak spesifik, berubah secara unik, itu bukan proyek. Sedangkan manajemen itu apa? Manajemen adalah pengelolaan input yang masuk, yang berupa sumber daya manusia, dana, waktu, teknologi, bahan, alat, untuk menghasilkan output atau keluaran atau hasil proyek yang telah ditentukan sesuai dengan tujuan program goals dalam jangka waktu tertentu. Jadi dalam manajemen ini apa yang diatur? Jadi ada proses, input masuk, itu ada tukang, itu ada connect, itu ada mandor, ada set manager, project manager, engineering, daftar, dan lain-lain. Ditambah dana, ada waktu yang ditentukan, ada teknologi yang dibuat, ada bahan-bahan baku yang kita olah, ada alat yang dipakai, ujung-ujungnya apa hasilnya gitu. Apakah jadi rumah, apakah jadi proyek, atau jadi klaster, apa jadi kawasan, yang tentunya itu harus ada nilai ukur, dan ada pengukurnya, dan ada titik kontrol manajemen, kontrol sistemnya di setiap proses yang dibuat. Itu namanya manajemen. Jadi manajemen proyek itu apa? Manajemen proyek itu yaitu tadi seni ya pengelolaan antara input, proses, dan output yang dihasilkan. Gitu. Itu ditentukan. Nanti ada kurang lebih 9 sampai 10 proses manajemen yang pasti dalam sebuah proyek itu teman-teman akan lakukan. Itu ya. Jadi tujuannya sendiri, kalau menurut bahasa gampangnya, menurut saya secara pribadi, tujuan memanage sebuah proyek itu pertama menghasilkan yang namanya tepat mutu. Mutu kualitas itu bisa kita lihat gitu ya. Yang kedua, menghasilkan yang namanya tepat waktu. Jadi ada proses yang memang di-manage oleh kita, ya, atau time management nanti prosesnya. Ada waktu yang memang dihemat. Oh, bangun sebuah klaster berapa lama pembangunan? Membuat satu rumah berapa lama pembangunan? 1 lantai, 2 lantai, 3 lantai, gitu ya. Yang keempat dikatakan tujuan manajemen, mendapatkan tepat biaya. Oh, sekian rupiah per meter, sekian rupiah per unit, sekian rupiah untuk infrastruktur dan lain. Tepat nggak penggunaan dananya? Dan ini harus clear di awal. Dan yang namanya proyek, kita ingin menghindarkan yang namanya masalah-masalah, gitu ya. Jadi untuk mendapatkan tujuan dalam memanajemen proyek, ya, metode yang paling baik agar sumber daya yang terbatas itu mendapatkan hasil yang maksimal, baik itu dalam ketepatan, kecepatan, penghematan, dan keselamatan kerja secara komprehensif. Ujungnya itu. Jadi ujung-ujungnya adalah ketika kita paham tentang manajemen proyek, kita dapat memanage itu semua. Ketepatan, kecepatan, efektivitas, efisiensi, ya, dan keselamatan tentunya. Intinya itu teman-teman. Gampangnya gitu. Jadi misalnya kita mau buat proyek, mau bangun rumah. Waktunya pas nggak? Oh, 1 lantai misalnya dibangun dalam waktu 3 bulan atau 3,5 bulan. Berapa jumlah sumber dayanya? Berapa jumlah uangnya? Gimana hasil mutu yang dikerjakannya? Gimana prosesnya? Nah, itu yang kita manage agar semua pencapaian-pencapaian atau tujuan itu bisa berjalan dengan efektif. Tujuannya itu, teman-teman. Tujuan dari manajemen proyek agar kita melakukan yang namanya tepat mutu, tepat waktu, tepat biaya yang nggak ada masalah di kemudian hari. Gitu. Itu tujuan utama bagaimana kita memanage sebuah proyek. Tentu dalam proyek ada yang namanya karakteristik proyek. Apa karakteristiknya? Pertama, tentu akan ada sumber daya. Ya, baik itu sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, tenaga kerja, dan lain-lain. Yang kedua, pasti dalam karakteristiknya, pasti ada yang namanya ukuran waktu. Ada timeline, ada garis ukur, ada yang namanya titik akhir. Ya, itu ada namanya titik kontrol yang bisa diukur dalam satuan waktu.
dalam sebuah proyek. Kalau proyek nggak ada satuan waktunya, nah ini dipertanyakan karakteristiknya. Nggak jelas kapan selesainya, nggak jelas titik A ke titik B-nya. Biasanya dalam proses manajemen itu kita akan ada beberapa alat kontrol untuk bisa mengontrol ketepatan waktu tersebut. Biasanya ada timeline, ada scoreboard, ada kurva S, ada bar chart, dan lain-lain yang kita pakai sesuai dengan progres pelaksanaan proyek. Bisa aja proyek itu tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita tentukan, tapi dengan adanya timeline atau garis waktu atau titik ukur dari awal sampai akhir itu minimal meminimalisir kesalahan-kesalahan yang bakal terjadi. Oh, sekian minggu itu progresnya harus sampai mana? Sekian bulan itu progresnya sampai mana? Kalau saya datang lagi progresnya tepat nggak? Tinggal checklist, ya, penyesuaian tepat nggak, dananya tepat nggak, dan lain-lain. Nah, itu yang perlu kita atur. Kalau dalam sebuah proyek nggak ada yang namanya pengaturan waktu, nah ini jadi masalah, gitu ya. Yang ketiga, tim, ya, namanya sebuah proyek itu harus, ya, pasti akan melahirkan yang namanya manajemen terhadap tim, karena beragam banget, ya. Beragam fungsinya, beragam SOP-nya, beragam KPI-nya. Apalagi kalau teman-teman sudah kompleks membuat sebuah klaster, sudah kompleks membangun kawasan. Itu udah antar departemen, antar fungsinya. Jadi dalam manajemen ada namanya HR manajemen, ya. HR manajemen ini adalah mengatur sumber daya, ya, terutama sumber daya manusia untuk mengelola manajemen ini bisa berjalan dengan baik, ya. Karena bisa jadi nanti ada mismanagement, miskomunikasi, misanggaran, dan lain-lain. Kalau kita tidak create, ya, tanggung jawab masing-masing dari yang kita atur. Misal antara tukang satu dengan tukang dua lah, gampangnya membangun rumah. Biasanya dalam bangun rumah itu, tukang itu nggak hanya satu, nggak hanya sendirian. Minimal ada 4, 6, 8, 10, 20, dan lain-lain. Tentu pekerjaan ini harus kita manage. Siapa yang bagian fondasi, siapa yang bagian dindingnya, nanti siapa yang bagian struktural, siapa yang bagian ini, kapan mereka mengerjakan, perpindahan pekerjaannya gimana, mengkomunikasikannya seperti apa, itu harus kita atur. Oh, itu selain aja ke kontraktor, ya minimal kita harus bisa mengkomunikasikan bahwa angka kerja kita sekian, jumlah kerja kita sekian, ya, bahwa bisa berjalan dengan baik. Karakteristik proyek selanjutnya adalah adanya bahan dan alat. Ya, alat-alat yang digunakan untuk proyek itu berjalan, baik alat fisik maupun alat kontrol kerja. Ya, terkhusus dalam manajemen ini alat-alat kontrol kerja untuk mengatur semua proses manajemen kontrol sistem. Misalnya salah satunya adalah bar chart atau kurva S yang biasa kita gunakan untuk mengontrol produktivitas, ya. Produktivitas dalam sebuah proyek. Itu karakteristiknya. Jadi teman-teman harus paham apa itu proyek, apa manajemen, gimana karakteristik dalam manajemen proyek. Nah, apa yang tahapannya dalam manajemen proyek? Ada kurang lebih 6 tahapan yang pasti teman-teman akan lakukan dalam memproses proyek itu berjalan secara baik. Ya, simultan berjalan bagus. Yang pertama, teman-teman ketika membuat proyek harus bisa mendefinisikan proyeknya. Oh, membangun klaster, berapa unit, berapa jumlahnya, berapa anggarannya, kapan waktunya, pelaksanaannya gimana, mekanismenya seperti apa. Misal di setiap definisinya rumah tipe ini gimana, membuat jalan gimana, aksesibilitas. Harus bisa didefinisikan dengan baik, terutama terhadap tim produksi, ya, bukan hanya tim produksi, semua tim dalam manajemen proyek kita. Yang kedua, biasanya ada yang namanya inisialisasi terhadap proyek, ya, nanti diinisialkan. Oh, proyek A, B, C, D, tahap 1, tahap 2, tahap 3, pelaksanaan A, B, C, D. Misal dalam membuat perencanaan roadmap infrastruktur, gitu ya. Mulai dari land clearing itu berapa lama, apa yang diprosesnya, cut and fill itu berapa lama, pembuatan jalan itu gimana, tahap 1, tahap 2, pengukuran 1, pengukuran 2, pengukuran 3, bangun jalan, dan lain-lain. Itu nanti ada step-stepnya. Dan ini jangan sampai bentrok, sampai berantakan. Ya. Yang ketiga, tentu akan ada tata perencanaan dari sebuah proyek.
Ya, perencanaan proyek itu banyak tuh meliputinya, mulai dari membuat perencanaan proyek itu mulai dari membuat set plan, membuat gambar kerja, membuat RAB, mendiskusikan dengan tim, melakukan spesifikasi terhadap tim, melakukan SPK dan lain-lain. Itu di awal direncanakan. Dan perencanaan itu sudah dimintingkan, sudah ada perencanaan gambar kerjanya, sudah ada PIC yang melaksanakannya, sudah tahu anggarannya, sudah tahu pelaksanaan, kapan pelaksanaannya. Biasanya kalau kita gagal merencanakan dalam proyek itu akan berjalan secara sporadis. Sporadis itu artinya apa ya? Tidak ada perencanaan yang baik, suka-suka kita. Ya, jadi bikin jalan dulu apa bikin rumah dulu? Bikin saluran dulu apa bikin ini penghijauan dulu? Ngegali dulu apa listrik dulu? Nah, kan ini nggak jelas karena nggak ada inisialisasi, nggak ada perencanaan yang clear dalam sebuah proyek. Maka proyek itu akan berjalan secara sporadis, nggak jelas gitu perencanaannya. Misal dalam perluasan, pembebasan dan lain-lain. Maka ada yang namanya tata rencana proyek, walaupun tuh unit membangun rumah gitu. Ya, bangun rumah ini rumah berapa, tipenya apa, spesifikasinya, bahannya gimana, berapa waktunya, berapa anggarannya, berapa jumlah kerja yang dibutuhkan, kapan pelaksanaannya, tahap awal tuh apa saja, dan lain-lain. Itu ada dimasuk tata perencanaan. Termasuk itu sudah ada yang namanya kesepakatan-kesepakatan yang dibuat, walaupun itu subkon terhadap orang lain. Maka perlu yang namanya perencanaan sebuah proyek. Ya, ini penting banget. Ya, banyak banget orang tiba-tiba lompat langsung ke pelaksanaan. Tapi dalam tahap definisinya hilang. Tahap inisialisasinya hilang. Apalagi tahap perencanaannya. Nggak jelas. Yang pentingnya adalah proyek ini bermasalah. Mangkrak. Nggak jelas. Anggarannya membengkak. Karena tidak bisa didefinisikan dengan baik. Tidak tahu batasan-batasan anggaran yang dibuat. Tata perencanaan manajemen yang sesuai. Yang ujung-ujungnya saling salah-salah menyalahkan. Yang ujung-ujungnya, dulu sih anggarannya sekian gitu, kok sekarang nggak sekian gitu, dulu spesifikasinya gini sekarang nggak gini gitu. Nah ini kan jadi masalah karena hilang di tata pelaksanaan perencanaan proyek. Tahap keempat dalam sebuah perencanaan proyek adalah pelaksanaannya. Inilah intinya ya teman-teman, intinya pelaksanaan produksi. Tata pelaksanaan pembangunan infrastruktur, tata pelaksanaan pembangunan rumah, tata pelaksanaan BAST, dan lain-lain, sampai hospitality dan lain-lain. Nah, pelaksanaan ini menjadi nilai inti, menjadi nilai kontrol, ya, yang sangat penting banget dalam sebuah proyek. Ya, pasti akan ada pelaksanaan. Berapa pelaksanaannya? Dan tentunya dalam pelaksanaan ini perlu ada yang namanya pengendalian dan pemantauan terhadap proyek. Nah, ini inti dari kontrol manajemen sistem, ya, atau CMS, Control Management System, atau kalau kita menggunakan TQM, Total Quality Management, atau kita pakai Total Quality Assurance, antara Quality Planning dengan Quality Tata Laksana, yang melahirkan TQM, gitu ya. Maka perlu adanya pemantauan atau pengendalian dalam proyek itu berjalan. Nah, pemantauan dan pengendalian itu harus ada tools, alat kerja yang dilaksanakan, harus ada orang ya yang didelegasikan untuk tata pelaksanaan proyeknya bisa berjalan optimal. Ya, oh nih PJ bangun rumah ini untuk membangun sekian rumah, PJ-nya sekian, orangnya ini ya, pengawasnya. Ya, ini berkas titik pengendalian dan pemantauannya, tata pelaksanaan checklist progresnya. Ya, oh ini tata pelaksanaan mulai dari SPK, pelaksanaan BAST dari kontraktor terhadap developer terhadap pemilik lahan sampai dengan hospitality-nya. Ya, itu dikendalikan. Ya, jangan sampai kita ya udah nanti pengendalian itu proyek itu berjalan ketika proyek itu selesai. Nah, ini yang sering jadi masalah. Kenapa proyeknya bermasalah, kualitasnya tidak terlaksana tidak terlaksana dengan bagus? Salah satunya salah di tata pelaksanaan pemantauan dan pengendalian. Tata laksana pengendalian dan pemantauan dalam proyek itu harus dimulai secara simultan, mulai dari tahap definisi sampai dengan tahap akhir. Ya, bukan pas udah berjalan baru kita mulai melaksanakan, atau apalagi sering yang banyak, yang penting jadi dulu baru kita kontrol. Waduh. Manajemen kontrol sistem itu diatur dari awal sampai akhir. Ya, jangan ada yang namanya defect. Ya, masalah-masalah yang bakal keluar dalam proses
pengendalian proyek itu berjalan, gitu loh. Maka perlu ada pengendalian. Oh, mulai tahap pondasi, benar nggak pondasinya, benar nggak struktur yang digunakan, pembesiannya benar nggak, sengkangnya digunakan tepat nggak, ukurannya pas nggak, ya adonan atau apa namanya aci bentuk semen dengan pasir dan batunya pas nggak, ya. Jangan sampai itu nggak dikendali, nggak dikontrol. Oh, sikunya dikontrol nggak, mulai dari bangun bigistingnya misalnya dalam membangun. Maka pemantauan dan pengendalian itu dilaksanakan bukan hanya di akhir. Harus dimulai di tahap awal sampai dengan tahap akhir pelaksanaan itu sebuah proyek. Ini yang sering menjadi titik kritis, ya. Maka pengendalian dan pemantauan ini harus dilaksanakan secara simultan mulai dari awal sampai akhir. Dan tentu dalam tahapan proyek harus ada tahap akhir sebuah proyek atau penutupan sebuah proyek atau BAST, berita acara serah terima. Nah, di sini biasanya ada check defect ya di akhir ya untuk melakukan penutupan sebuah proyek itu bisa berjalan dengan baik. Nah, mau nggak mau teman-teman, yang namanya manajemen sebuah proyek pasti akan melaksanakan 6 kendali hal ini. Mulai dari definisi, menginisialisasi, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan pengendalian, dan penutupan. Nanti yang dikatakan penutupan sebuah proyek, misal dalam sebuah klaster, apa yang dikatakan proyek itu bisa handover selesai, dikatakan selesai. Ya, itu harus semua tuntas loh. Semua kewajiban kita terutama, dan hak-hak kita juga ya. Ya, di checklist. Kewajiban infrastruktur sudah selesai belum? Jalan, saluran, air, pasos, pasum, rumah, ya berapa lama sampai dengan proses ke manajemen pengalihan antara keamanan dan kebersihan terhadap lingkungan misalnya, atau terhadap paguyuban warga yang ada di proyek tersebut. Ya, sehingga proyek ketika kita serahkan ke warga, bahkan kita serahkan ke pemerintah itu benar-benar sudah tuntas, sudah selesai. Nggak ada lagi yang namanya tanggung jawab yang kita diminta pertanggungjawaban, ditagih oleh masyarakat, bahkan oleh pemerintah, sampai namanya SK prioritas, sertifikat prioritas untuk menyerahkan pasos-pasung ke pemerintah itu selesai. Ya, penuntasan jalur listrik, air, semuanya pokoknya tuntas, termasuk juga kebersihan, keamanan dan lain-lain itu tuntas. Maka kita bisa katakan proyek itu selesai. Nah, itu tahapan dalam memanage sebuah proyek. Jelas sampai di ini teman-teman bisa dipahami ya. Kan ini masih padat ya, masih sangat padat banget ya. Tapi minimal teman-teman pahaman step by step dulu ya. Oke, step by step dulu. Proses manajemen proyek ini yang saya katakan dalam teorinya di awal, tapi eksekusinya kayak gini. Jadi di awal teman-teman pasti ada yang namanya input. Input ini meliputi yang namanya tujuan, sasaran, informasi, data, dan sumber daya. Jadi harus clear tujuannya mau ngapain, sasarannya apa, informasi yang didapatkan mana, misal stakeholder dan lain-lain, data-data dari sumber dayanya gimana. Bahkan kalau misalnya ngatur sendiri, jumlah orang, jumlah bahan, jumlah alat, dan lain-lain itu dilaksanakan. Maka masuk ke dalam fungsi manajemen proyek. Ya ada 4 biasanya. Perencanaan, ya merencanakan, pengorganisasian, biasa mengorganisasikan timnya, sumber dayanya dan lain-lain, pelaksanaan dan pengendalian. Itu fungsi dalam manajemen proyek. Tentunya dalam proses ini ada output yang dihasilkan. Ya, outputnya berupa apa? Yang namanya optimasi kinerja proyek. Biaya yang dikeluarkan, mutu atau kualitas yang dihasilkan, waktu yang terselesaikan, dan keamanan kerja yang terselesaikan dengan aman. Ya, ini harus clear ya. Jadi antara tujuan, sasaran, data di ujungnya harus sama tuh. Antara biaya, mutu, waktu, safety, dan optimasi, efisiensi, dan efektif itu kerja harus sama. Dan itu diatur dalam 4P, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Mau nggak mau, namanya tahapan memproses manajemen proyek akan meliputi 4 hal pokok ini. Ya. Tadi saya sudah definisikan apa yang dikatakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan pemantauan sudah jelas ya. Maka itu yang mau nggak mau kita akan lakukan dalam proses manajemen. Ya, gimana? Jadi ginilah contoh gampangnya. Oh, kita mau buat sebuah rumah. Sasarannya ini terselesaikan dalam waktu 3 bulan. Ini misalnya peliproan aja ya.
1 unit rumah. Oh, yang dibutuhkan berapa orang? Oh, sekian. Biayanya berapa? Oh, misalnya 200 juta. Sumber dayanya apa aja? Ini. Bahannya apa saja? Oke. Masuk ke tahap perencanaan. Di tahap perencanaan kita buat ya aturan main. Ya, kita definisikan apa kerjanya, gimana bentuknya, desainnya, gambar kerjanya, RAB-nya dan lain-lain. Masuk kita ke tahap organisasi. Nanti kita untuk melaksanakan rumah ini kita butuh kurang lebih 6 sampai 8 orang ya. Tahapannya sekian. Nanti kerjanya sekian. Ini nanti yang jadi mandornya atau kepala tukangnya, ini yang bagian pembelanjaannya, ini bagian keuangannya mencatat ya. Masuk ke tahap pelaksanaan. Nah, dimulai dengan biasanya kita tempel yang namanya kurva S. Jebret, kita tempel gambar kerja di setiap step pelaksanaannya. Dan ada tim yang kontrol dalam pengendaliannya. Oh, setiap hari. Nanti bisa dikasih tuh yang berupa laporan harian. Laporan harian meliputi tahapan awal memulai sebuah proyek sampai nanti di sore biasanya dipoto lagi ya di akhir. Nanti ditulis tuh ada tujuannya apa, pelaksanaannya apa, siapa yang mengerjakan, apa yang dikerjakan, dipoto awal, nanti after selesainya before. Ya, nanti checklist pengerjaannya. Nah, itu dikendalikan. Kendalian ini nanti akan dievaluasi dalam bentuk mingguan ya. Biasanya akan ada tim yang lebih senior untuk memantau pengendalian. Oh, seminggu ini dalam kurva S harus terlaksana ini ya, benar nggak di lapangan? Betul nggak persentasenya pelaksanaan? Nanti akan ditanya tuh penanggung jawab yang ada di sana. Nah, nanti akan bawa lagi ke tahap bulanan gitu ya, dievaluasi sekian anggarannya masuk nggak gini-gini dan lain-lain. Sehingga nanti setelah proses itu kerja tentu akan ada output. Benar nggak? Optimal nggak kerjanya? Efektif nggak? Efisiensi nggak? Biayanya pas nggak, mutunya nggak, itu harus tersistem day to day gitu. Nah, itu yang memang namanya manajemen project ini day to day ya. Ada orang-orang yang memang untuk bisa mengendalikan hal ini, apalagi kalau mekanismenya sudah mulai kompleks ya, walaupun itu disubkonkan terhadap kontraktor. Nah, contohnya kayak gitu teman-teman dalam proses manajemen, bisa dibayangkan ya, bisa ya. Karena mau nggak mau ini akan terlaksana. Kalau ininya tidak terlaksana dengan baik, biasanya jadi masalah ujung-ujungnya. Entah bengkak biayanya, entah ujung-ujungnya waktunya maret, entah mutunya nggak bagus. Karena nggak ada proses manage dalam tata pelaksanaan proyeknya. Ya. Jadi kalau teman-teman di sini sebagai marketing, oh ya saya jadi tahu nih prosesnya kayak gini ya. Oh, ini nggak dijalanin bener nggak sih? Kontraktornya jalanin bener nggak sih developernya gitu ya. Nah, kalau developer jadi tahu step by stepnya. Jelas ya, prosesnya bisa dipahami secara gamblang, secara jelas. Nggak kerasa ya, udah sejam ya. Oke. Oke, ada pertanyaan dulu sejauh ini sebelum saya lakukan faktor-faktor manajemen apa yang akan dilakukan dalam proses manajemen proyek, terutama manajemen proyek konstruksi. Ada pertanyaan dulu sejauh ini? Jam, saya izin minum dulu. Jelas teman-teman? Jelas Coach. Jelas ya. Contohnya jelas ya. Silakan kalau ada pertanyaan boleh raise hand teman-teman. Oke teman-teman, sambil Coach Wildan minum, silakan teman-teman yang ingin bertanya. Ini materinya luar biasa ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman bisa menguasai materi ini, teman-teman nggak hanya bisa jadi pebisnis flipper, bisa juga jadi kontraktor ya Coach Wildan. Karena ilmu manajemen ini adalah bagian yang sangat penting ya teman-teman. Tadi di awal Coach Wildan sudah ngasih satu kalimat kunci itu ya. Jadi sebagian besar anggaran yang kita terima itu tentunya alokasinya akan terpakai untuk fase produksi teman-teman. Nah, kebayang kalau produksi ini kita lalui serampangan ya teman-teman, itu akan bahaya banget dari aspek cash flow ya teman-teman. Nah termasuk mungkin saya izin share informasi sedikit Coach Wildan. Boleh. Termasuk nanti di akhir bulan ini nanti teman-teman insya Allah kita akan melaksanakan kelas Master Flip Pro ya teman-teman. Jadi insya Allah di minggu depan Coach Wildan kita akan melaksanakan kelas Master Flip Pro. Ini materinya juga sangat lengkap ya teman-teman. Buat teman-teman mungkin yang saat ini sudah sangat tertarik tapi masih ragu-ragu karena belum ada yang dampingi, kemudian belum ada yang memberikan edukasi dan lain, insya Allah kita akan bahas ada kurang lebih sekitar 10 materi ya teman-teman yang akan kita bongkar nanti selama 3 hari berturut-turut ya teman-teman.
di tanggal 25, 26, dan 27. Jadi ini kita ingin mengajak teman-teman yang ingin terjun di bisnis properti, baik skala developer maupun skala flipper ya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjadi pebisnis properti yang amanah, kompeten, dan juga profesional ya teman-teman. Nah ini materi-materinya ya teman-teman. Kita akan belajar tentang bagaimana cara mencari lahan yang fertile ya, kemudian bagaimana melakukan survei lahan ya ketika kita mendapatkan listingan, kemudian apa yang harus kita persiapkan ketika kita akan melakukan kunjungan ke lokasi. Kemudian yang tidak kalah penting adalah bisnis plan ya teman-teman, bagaimana bisnis plan ini bisa mencerminkan seberapa menarik proyek yang kita tawarkan ke pemilik lahan maupun ke investor. Kita juga akan belajar materi keempat yaitu tentang konsepsi akad ya teman-teman. Itu masih di pertemuan pertama. Jadi di pertemuan pertama saja kita insya Allah akan mempelajari sekitar 5 materi yang cukup fundamental begitu ya teman-teman. Kemudian nanti kita akan lanjut di hari kedua ya, hari Minggu 26 Februari, belajar tentang negosiasi dan akuisisi lahan ya. Kemudian juga kita akan belajar tentang sistem pemasarannya gitu ya teman-teman. Jadi kita memberikan materi yang sangat runut buat teman-teman semuanya yang ingin mengetahui lebih dalam ya. Sampai nanti kita juga akan belajar melakukan simulasi keuangan ya teman-teman. Jadi berapa dan bagaimana caranya kita menentukan HPP ya, harga jual, dan tentunya di situ sudah termasuk margin begitu ya teman-teman. Kemudian ada juga manajemen proyek nih, materi yang malam hari ini disampaikan oleh Coach Wildan. Dan ada nanti materi yang baru adalah verifikasi dan wawancara konsumen. Nah, jadi ini sangat lengkap ya teman-teman. Jadi kelas atau materi developer ini teman-teman bisa dapatkan di kelas flipper ya. Karena insya Allah nanti selama 3 hari ini Coach Wildan akan full ya teman-teman membersamai kita. Dan alhamdulillah ini sudah masuk ke batch 17 ini ya. Dan sudah banyak mungkin alumni-alumni kita yang sudah merasakan manfaat ilmu dan proyeknya. Dan mudah-mudahan teman-teman yang belum gabung boleh ikut gitu ya. Dan kabar gembira juga buat teman-teman yang mungkin sudah alumni, boleh banget untuk riset ya, risetnya online maupun offline ya. Dan ini kita buka ya teman-teman, bisa online maupun offline. Jadi teman-teman yang ingin bertemu, diskusi, dan mengikuti secara langsung, kita undang secara offline. Tetapi teman-teman yang mungkin kendala secara waktu dan lokasi, boleh teman-teman ikuti secara online. Dan sekali lagi ini riset ya teman-teman. Jadi tunggu teman-teman registrasi saat ini. Kedepannya teman-teman free untuk melakukan riset sepanjang kami menyelenggarakan program ini. Jadi ada sekitar 10 materi ini, kita akan bahas tuntas bersama Coach Wildan. Dan kita juga akan memberikan beberapa benefit manfaat ya buat teman-teman yang memang sudah memutuskan untuk gabung, yaitu konsultasi proyek buat teman-teman yang mungkin sudah punya proyek tapi masih kendala ya. Entah itu kendala di marketingnya, kendala di cash flow-nya, atau mungkin kendala di proyeknya. Kemudian kita juga akan berikan modul soft copy. Paling menarik teman-teman nanti bisa bersama komunitas Flipperonesia ya, komunitas flipperan seluruh Indonesia. Jadi itu adalah komunitas alumni yang sudah tersebar di berbagai wilayah Indonesia ya. Kita juga membuka kesempatan sirkah dan networking bisnis ya. Jadi buat teman-teman yang punya skill marketing nih, boleh banget untuk jadi bagian dari tim marketing kami begitu ya teman-teman. Dan kita siap bina, siap latih sampai teman-teman bisa pecah telur ya. Kemudian teman-teman juga bisa kesempatan untuk menjadi sarik tentunya ya. Kalau misalkan teman-teman punya skill entah itu digital marketing ya, arsitek dan lain-lain. Dan mudah-mudahan teman-teman bisa segera mendapatkan manfaat dan mengaplikasikan ilmu ini ya teman-teman. Investasinya ekonomis ya teman-teman, ada 10 materi nanti yang akan kita bahas ya. Investasinya adalah 1.990 ya teman-teman. Buat teman-teman yang daftar malam hari ini untuk offline, boleh kita kasih spesial price ya 1.950. Kemudian buat teman-teman yang ikut secara online, boleh kita kasih harga spesial yaitu 1.750. Jadi teman-teman boleh milih ya, mau ikut online maupun offline. Oke, mungkin begitu Coach Wildan. Mudah-mudahan teman-teman kita ada 83 orang nih bisa berkesempatan dan membuktikan langsung ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi wasilah teman-teman kita semuanya bisa merubah kehidupan kita ya. Bisa merubah mindset kita, bisa menaikkan kelas kita begitu ya teman-teman ya. Selama ini masih kikuk ya antara mau memulai ya, listingan sudah banyak ya. Sampai nanti mungkin Coach Wildan akan cerita ya bagaimana trik-trik kita bisa mendapatkan proyek atau lahan-lahan yang fertile gitu ya. Mungkin Siap. begitu Coach Wildan. Siap Mas Puji, Masya Allah ya. Barakallah. Jadi materi ini memang
akan kita bahas lebih lengkap ya Mas Fauzi. Ini materinya makin baru Mas Fauzi, udah ada beberapa tambahan yang saya tambahkan yang kemarin tentang bagaimana bahan, aturan main, SOP, struktur kerja, banyak lah yang saya sudah tambahkan di materi terbaru. Ini salah satu materi aja yang memang kita bahas di kelas Flipro ya. Jadi bahkan lebih detail Mas Fauzi, saya detailkan bagaimana membuat set plan, saya detailkan bagaimana membuat gambar kerja, membuat RAB, mengefisiensikan dan mengefektivitaskan produksi, bagaimana mengatur tim, memanage tim, mengatur keuangan. Ini materinya nambah, yang tadinya cuma 70-60 materi, ini udah hampir 140-an materi Mas Fauzi. Jadi makin nambah kayaknya di batch ini yang sudah ditambahkan, dan ada beberapa juga materi-materi yang sudah diupdate untuk nambah makin progres gitu ya. Saya buka sesi tanya jawab dulu ya Mas Fauzi, yang sudah bertanya mungkin. Ada pertanyaan di chat Coach Wildan, apa yang dimaksud dengan flipper dari Pak Abi Hilmi? Kemudian bagaimana deskripsi singkat mungkin ya manajemen proyek flipper itu seperti apa? Oke, jadi flipper ini adalah singkatan dari Flipperan Property. Ya, ini salah satu bisnis model yang sangat menarik ya, terutama di tahun 2023 ini, yang tentunya ini sangat agile banget, distruct banget terhadap properti. Jadi bisnis yang sangat simpel tapi hasilnya luar biasa dan sangat cepat banget. Contoh, ini sangat cocok banget di sesi-sesi kayak gini nih, pandemi, resesi gitu ya, untuk bisa menghasilkan cuan yang cepat gitu ya, buat teman-teman yang pengen, yang tadinya mungkin jualan, yang tadinya kontraktoran atau developeran pengen dapat hasil yang maksimal, ya bisa main flipperan. Jadi flipperan ini artinya adalah membalik ya. Gampangnya adalah kita ini di sana jadi business owner, bukan hanya sebagai maklar, bukan hanya sebagai kontraktor, bukan hanya sebagai penjual saja, tapi sebagai pemilik ya, decision maker. Nah, nanti ada add value yang ditambahkan dalam dunia flipperan itu. Nanti kita jabarkan apa add value yang bisa ditambahkan, dan hasilnya bisa kita putar dengan cepat. Gampangnya gini lah, ada rumah jelek kita renovasi, selesai. Ada lahan kecil 100, 200, 500 meter, 1000 meter, kita pecah-pecah jadi mini cluster gitu. Nah, ini prosesnya nggak lama gitu Mas Fauzi. Itu yang dikatakan flipperan. Jadi salah satu bisnis yang memang sangat menarik ya, dan ini juga bisa jadi profesi ya. Terbukti ya, kita sekarang jadi banyak banget alumni, udah batch berapa ya? Batch 17 ya, yang sudah menjalankan bisnis flipperan ini. Terus apa yang dimaksud dengan manajemen proyek ala Flipro? Jadi proyeknya kita manage ya, misal membangun rumah yang efektif dan murah gitu ya. Efisien, murah tapi bagus gitu. Nah, itu step by stepnya kita ajarin. Oh, ngatur pondasinya harus gini loh, pakai bahan ini loh, angkanya kayak gini, strukturnya gini, biayanya kayak gini loh, sampai nanti jadi rumah tuh kayak gini. Nanti kalau pengen efektif tuh kayak gini, kayak gini. Oh, nanti step by stepnya kayak gini. Jadi di manage. Ya, ini 10 postes ini kita manage. Oh, apa yang dimaksud dengan menggabungkan manajemen? Nanti kita bagaimana menggabungkan manajemen, ruang lingkup kerjanya apa, time waktunya gimana, kos biayanya apa. Nah, itu yang dimaksud manajemen ala proyek Flipro. Jadi proyeknya, nanti namanya proyek Flipro kan banyak Mas Fauzi. Ya, bisa bangun rumah, bisa bangun coupling, bisa bangun hostel, bisa bangun homestay, bisa bangun tempat wisata, bisa bangun kafe, bisa bangun apapun gitu ya. Yang penting kita paham secara makna dan step by step-nya. Nanti diatur tuh. Oh, membuat set plan flipperan tuh kayak gini. Kalau kontrakan bentuknya kayak gini, kriterianya kayak gini. Kalau bikin mini cluster tuh kayak gini loh. Kalau bikin ini kayak gini. Nanti RAB-nya kayak gini nih, ininya kayak gini. Nah, itu yang dimaksud manajemennya. Tentu ini akan banyak ya kita bahas di kelas kelas Master Flipro, dan memang mohon maaf Mas Fauzi, saya minta dibatasi supaya terkesan eksklusif, lebih eksklusif aja. Jadi nggak banyak-banyak, saya minta mungkin hanya beberapa orang saja biasanya yang kita terima, dan orang-orang yang serius mau merubah hidupnya gitu ya. Karena dengan model flipperan ini, manajemen ini, tentu kita modalnya akan ringan gitu ya. Oh, gimana bisa ngebangun kok nggak pakai biaya kita gitu ya. Gimana kok bisa hemat, bisa efisiensi, itu yang dimaksud dengan manajemen proyek dengan konsep flipperan properti itu. Jadi gitu Mas Abi Hilmi. Oke, mudah-mudahan menjawab ya Mas Abi Hilmi, dan boleh banget nanti bisa lanjut diskusi dengan kita ya untuk mengetahui lebih dalam
bisa juga mendapatkan e-course-nya Pak, yang secara singkat dan ringkas ya. Kemudian ada pertanyaan lagi nih dari Mas Agustan. Wah, ini Coach, kalau proyek Flipper izinnya apa saja yang perlu disiapkan? Wah, yang menarik pertanyaannya ya. Tentang perizinan, Coach. Kalau Flipperan itu izinnya nggak panjang-panjang, tergantung bisnis model Flipper. Kurang lebih kemarin ada 12-15 bisnis model Flipperan ya. Mungkin bisa terus teman-teman kembangkan juga, dan kita juga terus kembangkan. Ya, salah satunya yang paling favorit buat saya adalah buat mini cluster ya. Ya, mini cluster itu udah kayak perorangan aja. Yang terpenting kita nggak nyalahin undang-undang yang ada di Indonesia, misal undang-undang pertanahan. Bagaimana pecah sertifikat ini sesuai undang-undang. Undang-undang dinyatakan satu sertifikat dipecah 5. Berarti bagaimana kita buat proyek itu per 5 unit dibangun. Ya, bagaimana sertifikat itu bisa pecah. Undang-undang terbaru tahun 2022 terakhir ya, November kemarin, tentang PBG, bagaimana kita membuat aturan-aturan main yang sesuai dengan PBG, KRK-nya semua itu disesuaikan. Intinya kita timbul yang namanya PBG itu IMB. Ya, dua hal faktor ini, sertifikat bisa pecah, PBG bisa keluar. Kalau misalnya itu bisa dilaksanakan bagus. Nanti PBG tentu akan disesuaikan, mana yang komersil, mana PBG rumah perorangan dan lain-lain. Gitu ya. Sertifikat pun tentu disesuaikan dengan jumlah ukuran yang dilaksanakan. Tapi kalau dalam Flipper, dua hal pokok ini yang menjadi poin utama biasanya. Bisa pecah sertifikat, bisa keluar izin. Baru jalanin proyek. Itu Mas Agustan. Gitu. Oh, kalau offline Mas Jais, lokasinya di Bogor, di Kota Bogor dekat Terminal Bubulak di kantor kami ya. Lokasinya di Bogor, kita mulai biasanya jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Tapi kalau teman-teman mau tambahan bisa sampai jam 9 sampai jam 10 malam biasanya. 3 hari berturut-turut gitu ya. Silakan kalau mau ikutan. Ya normalnya kalau properti itu teman-teman bayarnya 5 juta sampai 10 juta loh Mas Poji. Bahkan ada yang puluhan juta juga. Ya, jadi kalau teman-teman memang ikut, ya kita diskon aja Mas Poji. Yang tadinya 10 juta mungkin 5 juta, yang tadinya 5 juta cukup bayar 2.500.000. Tapi yang ikut hari ini mungkin bisa dibayar di 1.950.000 untuk yang offline, yang 1.700.000 untuk yang online. Nah, itu udah meliputi apa saja? Udah meliputi yang namanya diskusi, ya apa namanya mentoring, ya udah termasuk kaos, ini kaos Flipperan, terusnya juga udah termasuk makan, biaya akomodasi, termasuk juga praktek lapangan kalau memang nanti ada perencanaan praktek lapangan, dan mungkin ada kesempatan juga untuk sirka. Jadi dan kalau teman-teman menarik juga, kalau mau ikut juga, salah satunya teman-teman bisa cicil ya dari sekarang nih kalau mau ikut. Acaranya akan terlaksana kalau nggak salah tanggal 25. Jadi masih ada waktu berapa belas hari lagi, kalau beberapa hari lagi, berapa minggu lagi. Ya, teman-teman bisa cicil. Ya, mungkin kalau mau yang serius boleh di DP dulu, nanti ikut aja di link. Jadi materinya sangat panjang. Nanti kita akan bahas ya. Nanti semua saya kasih dokumennya, termasuk saya sedang menyiapkan ini Mas Fauji. Ini di luar Mas Fauji ya. Saya sedang menyiapkan dokumen-dokumen ini Mas Fauji. Proseduran konstruksi nih Mas Fauji. Ya. SOP konstruksi, job desk-nya. Terusnya bagaimana job desk kontraktor, ini kontraktor kita sedang siapkan Mas. Bagaimana prosesnya, SOP di setiap proyek, ya serah terima, penggunaan, pengerjaan, tata rencana, SPK, surat-suratnya. Terusnya juga lampiran-lampiran untuk konstruksi kita juga sedang siapkan dari dokumen-dokumen kita. Job desk juga saya sedang lengkapi nih Mas Fauzi. Jadi asik banget. Ya, mulai dari project manager sampai yang lain-lain. Ya, sampai formulirnya kita siapkan, Mas. Formulir BAST, SPK, inspeksi, dan lain-lain, ya, perencanaan. Nah, ini juga bagian dari pelaksanaan yang kita sedang rapihkan, gitu ya, untuk membuat bahkan peraturan perusahaan, SOP developer kita sedang perkuat juga. Ini job desk lama, administratif, aturan main juga yang sudah ada di perusahaan-perusahaan sebelumnya. Kita sedang rapihkan, Mas Fauji. Ya, jadi udah mulai rapi sih Mas Fauji, nanti tinggal pakai mulai dari pengadaan lahan, pemasaran, proses penjualan, proses produksi, pembangunan, termasuk tadi ya pembangunan. Jadi ini ada prosedur teknisnya
kita sedang atur. Semoga bahkan KPI-nya kita sedang atur juga, karena tahun ketiga ini saya sedang fokus banget di manajemen sistem ya, gitu ya Mas Fauzi. Jadi kalau salah satunya nanti mungkin di batch selanjutnya kita sedang rapikan Plipro Way-nya, Master Journey-nya untuk tata pelaksanaan KPI selanjutnya gitu ya, untuk melaksanakan. Ya, buat teman-teman yang sudah ikut maupun alumni boleh riset ya Coach Wildan, boleh hadir online maupun offline. Nanti silahkan daftarkan diri ya teman-teman melalui Mas Indra. Nanti kita siapkan untuk kursinya khususnya buat teman-teman yang ingin hadir langsung offline ya. Jadi menarik banget ya teman-teman. Jadi meskipun teman-teman alumni kita yang mungkin waktu itu hanya mengikuti di batch pertama, kedua ya, kemudian sampai dengan sekarang batch 17 pun boleh riset begitu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang gabung boleh silahkan ya teman-teman untuk mendaftarkan diri. Khusus yang teman-teman yang mendaftarkan malam hari ini boleh cukup di DP terlebih dahulu ya Coach Wildan. Bahkan teman-teman begitu ya. Kapan lagi teman-teman bisa mendapatkan materi yang super lengkap ya teman-teman. Jadi teman-teman mengikuti kelas flipper tapi ilmunya developer ya. Gitu ya teman-teman. Dan ini ada 7 keunggulan ya teman-teman di bisnis flipper itu ya. Yaitu ada faster ya, lebih cepat perputaran bisnisnya, kemudian better, lebih baik efektivitas dari segi lahannya ya, lebih easier ya, lebih mudah bisnis prosesnya, bigger, lebih besar tentunya ya, cuannya mungkin ya. Kemudian lebih simple perizinannya, tadi sudah ditanya oleh Mas Agustan tadi ya. Kemudian juga lebih agile, lebih lincah begitu ya teman-teman. Jadi bagaimana kita memaksimalkan setiap opportunity gitu ya. Jadi bagaimana flipper ini bisa menjawab semua kebutuhan begitu ya. Kebutuhan tentang orang yang punya lahan tapi bingung mengembangkan lahan ya. Menjawab kebutuhan orang yang mungkin punya dana tapi bingung mau merenovasi seperti apa ya. Menjawab kebutuhan orang yang mungkin nggak mengerti tentang estetika desain. Teman-teman flipper bisa memberikan alternatif, solusi, dan advice ya. Termasuk buat teman-teman bahkan yang punya modal pun bagaimana bisa berkolaborasi dan bersinergi. Jadi ini kesempatan yang baik teman-teman untuk kita bisa ketemu nanti secara offline ya. Kalau bisa diprioritaskan offline di tanggal 26, 27 ya, 25 ya tadi ya, dari Sabtu, Minggu dan Senin. Jadi 3 hari berturut-turut gitu ya. Silakan teman-teman, ada yang ingin ditanyakan lagi. Tadi luar biasa Coach Wildan, saya juga baru tahu banyak banget ternyata bonus yang sudah disiapkan oleh Coach Wildan ya. Saya juga sampai kaget gitu. Jadi itu semua nanti akan kita share ya teman-teman. Jadi tidak hanya teori edukasi ya, tapi juga piranti yang siap pakai sehingga teman-teman ketika ikut kelas ini tidak hanya mengerti tentang konsepnya saja ya, tapi sudah dibekali dengan tools-toolsnya ya. Jadi bagaimana misalkan menentukan standar ya, timeline dan lain-lain. Insya Allah teman-teman semakin baik persiapan tentunya semakin besar peluang untuk kita bisa merumuskan proyek dengan baik. Dan kabar baiknya alhamdulillah ya teman-teman, di beberapa proyek kami yang sedang running ya seperti Flipper Heritage, alhamdulillah ya kita buka 5 unit, sisanya tinggal 1 unit ya sudah. Dan kita baru bangun 1 rumah contoh ya, dan rumah contoh belum selesai juga alhamdulillah sudah sold out. Dan menariknya teman-teman, dari semua yang sold out alhamdulillah skemanya selalu cash begitu ya. Nah, jadi ini sangat worth it banget ya teman-teman, buat teman-teman yang ingin melakukan tidak hanya kemajuan ya, tetapi juga percepatan. Maka kami sarankan teman-teman bisa gabung di batch ke-17 ini. Oke, siap. Insya Allah Bu Ayu nih sudah ikut di batch 13, belum punya project. Boleh banget Bu Ayu, kalau ada waktu kita riset, nanti kita share listingan-listingan kita ya kalau perlu kesulitan ya. Jadi buat para alumni yang nggak punya listingan, boleh nanti kita akan share listingan-listingan kita, barangkali nanti teman-teman bisa eksekusi bareng-bareng begitu ya. Ibu Nur Korea, Masya Allah, dari Surabaya ya kalau nggak salah beliau ya. Masya Allah, sehat selalu ya Bu Siti. Boleh nanti menghubungi admin ya Bu Siti, barangkali ada yang bisa dibantu oleh Mas Indra atau saya, nanti insya Allah kita bantu ya. Siap. Ada Mas Fatul. Mas Fatul ini kalau nggak salah baru batch ke berapa beliau ini? 15 apa 16 ya? Keren. Siap. Oh, batch 16. Siap. Kita tunggu progresnya, proyeknya Mas Fatul nih. Kalau ada kendala jangan sungkan ya untuk kita konsultasi bareng-bareng. Silakan teman-teman, atau dari Coach Wildan ada tambahan, atau kita cukupkan terlebih dahulu mungkin supaya Coach Wildan bisa lanjut istirahat.
Oke, mungkin teman-teman kalau ada pertanyaan silakan ya. Ini materinya masih sangat panjang, teman-teman. Jadi kita nanti akan belajar tentang set planning, membuat set plan, membuat arsitektur, landscape, membuat data, aturan main, memahami KDB, membuat diagram-diagram, membuat gambar potongan, membuat kawasan, rencanaan bangun, ruang, sirkulasi, pasar, aspek. Ya, ini masih banyak ya. Terusnya tentang tata cara konstruksi, manajenya gimana, tahapan-tahapan membuat klasteran atau kawasan, ya, tahapan membuat proyek, tahap survei itu gimana, cara lokasi geografi gimana, pembuatan slide planning itu seperti apa, membuat kawasan set planning gimana, membuat denah tuh kayak gimana, membuat bangunan, membuat pasar tuh harus seperti apa, membuat gambar kerja, pembuatan draft gambar kerja, membuat banyak ya, ini sampai proses manajemen lah. Nanti kita akan bahas lebih dalam di minggu-minggu selanjutnya, sehingga teman-teman akan paham proses-proses ini ya. Sampai membuat tahapan unit konstruksi, ini ada video caranya, mulai dari perencanaan, perencanaan fondasi, semua ini prosesnya kita kendalikan ya, kita keuangan, memanage waktu, tools-tools yang kita laksanakan ini banyak yang baru ya, SDM, struktur organisasinya gimana, nanti sistem pembayaran, kontrol kerja, sampai dengan bahan-bahan Mas Oji ya. Ini udah lengkap sekarang ya, sampai dengan standar mutu dalam pembangunan sebagai nilai kontrol kita juga sudah detailkan Mas Oji, sampai dengan bahan-bahan yang kita gunakan ya, sampai detail gitu ya. Mungkin karena saya besok juga ada agenda lagi, sedang pemulihan ya, alhamdulillah sudah mulai membaik, 3 hari hanya di tempat tidur. Karena saya dapat energinya kayak gini nih Mas Moji. Ya harus berbagi, harus keluar gitu. Ya, nanti kita lanjutkan lagi boleh materinya teman-teman. Kalau untuk di kelas master mungkin ini kita akan bahas tuntas dengan sesi tanya jawab yang lainnya. Mungkin sebelum diakhiri ada sesi tanya jawab dulu Mas Moji, karena udah 9:30. Ada yang ingin ditanyakan boleh open mic, raise hand, ataupun mengetikkan pertanyaannya ya teman-teman. Gitu ya. Jadi teman-teman bisa juga ya, misalkan konsultasi dan lain-lain. Barangkali teman-teman saat ini sedang di lokasinya banyak kebutuhan konstruksi, renovasi, mungkin ya, atau lahan-lahan yang mungkin luasannya tidak begitu besar, pengen diefektifkan, atau bahkan ingin mengembangkan aset sendiri. Itu juga lebih gampang tentunya ya, karena sebelum ikut kelas sudah dapat lahan berarti. Gitu ya. Dan ini akan bisa beroperasi skala masif ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman apalagi sudah punya personal branding ya, itu akan sangat mempermudah ya, akan mendukung ya langkah teman-teman untuk menjadi seorang pebisnis properti ya. Karena bagian dari perjalanan bisnis adalah tentunya unsur kepercayaan ya, Coach Wildan. Alhamdulillah di Flipro itu luar biasa ini tawaran kerjasama lahan sampai antri ini pemilik lahannya ya teman-temannya. Jadi ya, udah antri ke berapa puluh gitu. Laksanain. Ya, kita butuh banyak partner ya, Mas Fauji. Buat teman-teman agent bantu masarin proyek kita, buat teman-teman kontraktor bantu bangunin kita, buat teman-teman pelipuran alumni yang belum dapat proyek, kita banyak banget tawaran lahan, bisa juga kita bersinergi gitu ya, bareng-bareng. Nah, Bu Siti Nurhariah, ada pertanyaan tuh. Apakah ada kelas konstruksi di Flipro? Insya Allah kita sedang siapkan ya, Bu Nur. Iya, iya. Kita akan buka kelas project manager ya, Bu. Dan jadi teman-teman nanti kita latih, kita siapkan untuk menjadi seorang project manager yang amanah, kompeten, dan juga profesional ya tentunya teman-teman. Dan langsung kita terjunkan ke lapangan ya. Jadi nggak banyak berada di ruangan. Yep. Jadi kalau nanti sudah masuk fasenya konstruksi, justru salah kalau adanya di ruangan ya, harusnya ada di lapangan nanti ya. Jadi siap-siap aja ya teman-teman, nanti kita akan tunggu. Kalau kemarin alhamdulillah kita sudah buka 3 batch ya, property marketing mastery, nanti kita akan buka project manager nanti ya, ala Flipro tentunya. Mas Fahmi sudah raise hand, silahkan. Masya Allah, dari Palembang ya. Assalamualaikum Kang Wildan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini alumni batch berapa ya Mas Fahmi? Semoga cepat sembuh Kang Wildan. Amin. Ya, nanti mau ngajar kan? Tanggal 25. Kang, mau tanya sedikit. Ya, iya. Mengenai pelaksanaan ya. Jadi kan metode pengerjaan itu kan
kalau yang saya tahu itu ada 3 pelaksanaan itu bisa kita subkon kan pembangunan rumah itu yang pertama, kita subkon bahan upah. Yang kedua kita bisa borongan upah aja, bahan masih kita, jadi kontrol untuk cost kontrolnya masih bisa kan. Iya. Yang terakhir kita pakai tenaga harian, tapi pengawas harus ketat ya pengawasannya. Iya. Untuk pekerjanya. Nah, menurut hemat Kang Wildan nih, kalau kita subkon kan otomatis kita harus berbagi margin di sana. Ya kan? Tapi kita tahu terima beres, tapi ada resiko juga kualitas bahan ya. Iya. Untuk upah itu kalau nggak dikontrol juga bisa jebol, apalagi kalau harian. Nah, biasanya yang dipakai sama Kang Wildan yang mana Kang ya? Dicampur, Kang. Campur ya. Jadi misal untuk land clearing saya kasih harian di target, Kang. Jadi harian itu bukan upah untuk para tukang dan kenek, kita samakan. Sama semuanya kenek, misal per hari 100.000 misalnya. Untuk berapa hari. Atau diborong, udah kerjain ini sekian. Gitu ya, bisa. Terusnya untuk pembangunan, biasanya untuk unit ya, Kang, saya borong upah. Borong upah. Oh, borong upah. Tapi borong upah dipisah tenaga kerjanya dengan hal-hal yang sifatnya spesifik, misal finishing. Untuk finishing kayak atap, terusnya kayak kusenan, pintuan gitu ya. Terusnya hal-hal yang lain yang sifatnya detail kayak tadi finishingan, plafon dan lain-lain itu dipisah. Jadi misal kalau harga satu lantai 700.000, 800.000 atau 1 juta, ditawar mau nggak 500.000, 600.000, tapi kerjaannya dikurangin ini. Nah, nanti elektrikal bisa sendiri, ini bisa sendiri. Yang penting kita punya kontrol sistemnya itu. Berapa pokoknya harganya. Oh, udah ketahuan kok RAB dari atap tuh sekian. RAB dari elektrikal tuh sekian, RAB dari plafon sekian. Terusnya bagaimana untuk kontrol sistemnya? Dikaitkan dengan proses kerja. Kalau proses kerjanya nggak rapi, itu nggak langsung dicairin. Walaupun itu borongan ya. Walaupun itu borongan. Jadi maksudnya gini, dikasih DP, ya saya kasih DP. Tapi nggak semuanya itu. Ada beberapa retensi yang saya tahan sampai kualitasnya maksimal. Gitu. Supaya memang kejaga. Kalau cuma dikasihin semua, kabur nanti. Iya, betul. Atau kualitasnya nggak bagus. Nah, di samping itu nanti ada tim yang memang bagian kontrol. Makanya Mas Fahmi harus ikut nih kelas konstruksinya. Maksudnya gitu kelas ya? Kan udah ngikut, cuman riset doang, nggak bayar lagi kan, gratis gitu. Supaya tahu standar mutunya kan saya udah mulai bangunin nih. Oh, standar mutu pembesian tuh kayak gini, standar mutu cat tuh kayak gini, standar mutu ini tuh gini. Udah ada standar mutunya semua. Tinggal ikutin itu aja sehingga kualitas kita nggak terlalu berbeda jauh gitu. Saya bukan orang teknik loh, Kang. Ya, saya juga bukan orang teknik. Oh, enggak juga. Iya. Oke, kita makasih. Cukup tahu saja, Mas Fahmi. Kita cukup tahu dan kita bisa mendelegasikan hal tersebut. Dan kita, masa sih kita nggak tahu cuman standar bagus nggak bagusnya? Masa semuanya diserahin ke tukang? Enggak dong, gitu. Minimal kita paham lah. Oh, dikatakan bagus standarnya A, B, C, D gitu. Kan kita bisa pelajari sebagai orang sebagai developer, seorang prepper gitu ya. Untuk hal yang kayak gitu. Sama kayak buat cash flow. Saya bukan orang keuangan, tapi kan kita harus tahu buat cash flow. Saya pemasaran, marketing. Ya kita juga harus tahu proses marketing kayak gimana. Sama di produksi. Kalau ini nggak tahu, nanti amburadul. Yang tadi ngomongin tentang manajemen dari amburadul lah pokoknya. Gitu. Bayang ya? Iya. Makasih Kang Wildan. Siap, Mas Fahmi. Makasih, sama-sama. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Jelas materi malam ini tentang manajemen project. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi, kalau pengen lebih lanjut, yang hal lebih detail lagi ya, hal lebih teknis lagi. Ya kayak tadi udah teknis banget, Kang, gimana ngatur orang gitu. Luar biasa ya. Ini benar-benar materi lengkap ya, Coach Wildan, dari istilahnya administrasi sampai dengan eksekusi ini ya. Iya, eksekusi. Oke, siap teman-teman ya. Karena kita percaya ya, segala sesuatu diciptakan 2 kali. Dalam pikiran dan dalam kenyataan. Jadi ya, dalam pikirannya memang harus positif, harus lengkap, harus sempurna, begitu ya teman-teman. Sehingga dalam eksekusinya
kita ada hal-hal yang memang selalu bisa kita ukur ya teman-teman. Terima kasih mungkin Coach Wildan karena sudah hampir jam 9:30 dan pas banget ini sudah 9:30. Barangkali Coach Wildan ingin melanjutkan istirahat, mudah-mudahan kita doakan Coach Wildan makin sehat ya. Dan yang unik dari beliau itu justru kalau makin ketemu banyak orang makin sehat. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir malam hari ini. Saya yakin pertemuan malam hari ini akan menambah energi positif untuk Coach Wildan. Terima kasih ya teman-teman. Mohon maaf apabila ada salah kata. Tentunya segala kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, adapun kekurangan datangnya dari kita sebagai manusia ya, teman-teman. Mudah-mudahan kita bisa ketemu nanti di kelas Master Fitro di batch ke-17 tanggal 25 sampai dengan tanggal 27 ya, teman-teman, hari Sabtu, Minggu dan Senin ya. Kita akan mungkin sampai Selasa, Mas. Kan ada praktek juga ya. Ya, bahkan nanti kita akan siapkan hari untuk teman-teman bisa praktek ya, teman-teman. Jadi ada 10 materi yang sangat menarik yang menanti teman-teman untuk bisa dipahami dan dilaksanakan. Dan ada banyak banget rekaman video yang sudah kita siapkan untuk teman-teman bisa lanjutkan pembelajarannya. Dan yang tidak kalah menarik ada sudah banyak banget ternyata draft tools yang nanti siap pakai yang ternyata sudah disiapkan oleh Coach Wildan ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa bergabung di batch ke-17 ini dan link pendaftaran tadi sudah saya share ya teman-teman di grup. Sehat semua, kita doakan Coach Wildan, peserta yang hadir malam hari ini yang sudah punya project segera sold out gitu ya. Yang belum punya project segera bisa eksekusi lahannya. Terima kasih, kita tutup dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sama-sama istighfar, astagfirullahaladzim. Dan doa penutup majelis, subhanakallahumma. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kang Fauzi. Terima kasih, Kang Ya, jazakallahu khairan katsiran. Makasih semuanya teman-teman. Kita nanti ketemu lagi di acara ngopi ya. Hari Minggu nanti ada acara lagi ya di rumahku ya, gratis juga. Selasa, Rabu, Kamis. Kayaknya hampir tiap hari ya itu berbagi. Ya. Oke, terima kasih Mas Fauzi semuanya. Makasih. Ditunggu nanti kita bersama-sama di kelas-kelas selanjutnya. Terima kasih Bu Siti, terima kasih Pak Indra, Ibu Lia, terima kasih semuanya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.